Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin alaina. Ya Hanan, ya Manan, ya Dayan, ya Sultan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini, di tengah-tengah kesibukan kita, Allah masih memberikan kemampuan kepada kita untuk mampu melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin. Semoga aktivitas kita, amaliyah ibadah kita yang sedang, yang akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Hadirin kaum muslimin wal muslimat undangan Allah rahimakumullah. Tema yang akan disampaikan pada siang hari ini, bekerja lillah sebagai akhlak seorang muslim. Aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada aktivitas yang sifatnya ibadah mahdhah kepada Allah melalui sholat kita, melalui saum kita, melalui ritual qiraatul Quran kita. Dan ada ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang tidak secara langsung kepada Allah, tapi hakikatnya kita beramal dalam rangka meraih ridha, meraih pahala, meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja lillah sebagai akhlak bagi seorang muslim ini adalah merupakan sesuatu yang luar biasa. Bekerja lillah berarti kita bekerja semata-mata karena Allah. Kita bekerja semata-mata mencari ridho Allah, mencari cinta Allah. Dan dalam bahasa agama kita sering mengenal dengan ikhlas. Ikhlas itu beramal semata-mata ingin dilihat dan ingin didengar hanya oleh Allah. Beramal murni tanpa ingin dilihat dan ingin didengar oleh selain Allah. Ikhlas itu sebuah perbuatan yang murni karena Allah, seperti halnya air yang murni tanpa tercampuri oleh apapun. Itulah ikhlas. Pekerjaan yang karena Allah, pekerjaan yang ikhlas karena Allah. Disampaikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat kelima, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah semata-mata mereka diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah kecuali menyembahnya dengan penuh rasa keikhlasan. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam bait Al-Hikam, beliau menganalogikan bahwa ikhlas itu bagaikan ruh dalam jasad kita.
Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasu fiha. Sebuah amal itu bagaikan wajah yang tampan, bagaikan wajah yang cantik, bagaikan tubuh yang rupawan. Wa arwahuha, ruh daripada amal itu, ruh daripada jasad yang rupawan, yang tampan, yang cantik itu adalah ikhlas. Kita bisa melihat seorang suami yang begitu tampan, gagah, nan rupawan. Setampan apapun suami kita, ibu-ibu, seandainya sudah tidak ada ruhnya, maka tidak ada orang yang mau berdampingan dengan laki-laki yang tampan seperti itu. Seorang istri secantik apapun wajahnya, sehebat apapun keberadaannya, rupawan dan mempesona, kalau sudah tidak ada ruhnya, jangankan bersama-sama satu hari, jangankan bersama-sama satu minggu, di hari yang sama kalau ruh sudah meninggalkan jasad, setampan apapun, secantik apapun akan segera dikuburkan. Betapa tidak ada nilainya jasad yang cantik, jasad yang tampan kalau sudah tidak ada ruhnya. Amal sehebat apapun, kalau tidak ada keikhlasan di dalamnya, maka amal itu bagaikan jasad yang sudah tidak ada ruhnya. Kita bekerja seharian, beraktivitas, peras keringat, banting tulang, kalau tidak ada ruh dalam pekerjaan itu, tidak ada ikhlas, maka pekerjaan itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Makanya tema yang sangat baik disampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa bekerja lillah ini adalah sebagai pribadi seorang muslim dalam kehidupannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai profesional, sebagai karyawan, sebagai pekerja, baik atasan maupun bawahan, kalau memiliki target lillah ini, maka insya Allah yang pertama dia akan mendapatkan loyalitas yang tinggi dalam bekerja. Yang kedua, dia akan mendapatkan sumber kekuatan yang sangat luar biasa untuk bekerja. Kenapa? Yang pertama, loyalitas yang tinggi akan dia dapatkan kalau dia memiliki keikhlasan. Dia tahu bahwa bekerja itu tujuan utamanya adalah ibadah kepada Allah. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ar. Selesai salat bertebaranlah di muka bumi. Yang dagang silahkan berdagang, yang tani silahkan bertani, yang pekerja silahkan bekerja, yang mengajar silahkan mengajar. Beraktivitas sesuai dengan tirkah yang Allah beri kepada kita. Salat ibadah kepada Allah secara langsung, aturannya jelas. Makanya kata Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat itu harus seperti halnya Rasulullah salat. Jumlah rakaatnya harus sama, waktunya harus sama, bacaannya harus sama. Di seluruh dunia waktu salat itu sama. Di Indonesia, di Eropa, di Australia, di Amerika, di Saudi Arabia, waktu salat sama. Subuh ingda tulu'il fajri, tatkala terbit fajar. Maghrib ingda ghurubi syamsi, tatkala terbenam matahari. Salat kita harus sama dengan salatnya Rasulullah. Bahasanya, gerakannya, menghadapnya, waktunya. Ini aturan. Dalam ibadah mahdhah ada aturan. Dalam ibadah ghairu mahdhah pun ada aturan. Bagi kita sebagai seorang profesional muda, sebagai orang yang sibuk, sebagai orang yang hebat, kita bekerja dalam kaitan ibadah ghairu mahdhah, itu pun ada aturan, yaitu aturan Allah. Minimal sebelum bekerja, sebelum beraktivitas, selalu perbaiki dulu niat kita. Karena Rasulullah menyampaikan, kam min amali dunya, banyak amalan-amalan dunia yang akan berubah menjadi amalan akhirat. Kita datang ke kantor bekerja, kita datang ke pasar berdagang, kita dagang ke sawah untuk bertani, bercocok tanam. Itu amalan dunia.
Tapi kalau niat kita tujuannya untuk ibadah kepada Allah, menjemput jatah rizki sebagai bekal ibadah kepada Allah, maka setiap detak jantung kita, setiap keluar dan masuknya napas kita, setiap detik yang kita lalui, setiap menit yang kita jalani, di situ bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal dunia berubah menjadi amal akhirat karena baiknya niat. Jadi yang pertama, aturan dalam bekerja, kita mengawali setiap aktivitas dengan memperbaiki niat. Berangkat itu ke tempat kerja tujuannya ibadah. Adapun nanti kita mendapatkan reward, kita mendapatkan gaji, kita mendapatkan kenaikan pangkat, kita mendapatkan prestasi, itu bukan tujuan. Itu adalah merupakan riak dari sejauh mana melempar kita dalam beramal. Sejauh itu pula kita akan mendapatkan sebuah prestasi. Inna idhomal jaza min idhomil bala. Semakin besar rintangan, semakin besar ujian, semakin besar keberhasilan, reward yang akan kita dapat. Seorang S1 diuji dengan skripsi, seorang S2 diuji dengan tesis, seorang S3 diuji dengan disertasi. Tidak akan pernah salah. Selalu akan berbanding sebuah pekerjaan itu dengan reward yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bekerja ghairu mahdhah harus sesuai dengan aturan Allah, karena memang kita bekerjanya adalah untuk Allah, karena Allah, demi Allah, karena perintah Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau menyampaikan bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala aktivitas itu bagaimana niatnya. Kalau niatnya paman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha. Kalau dia bekerja tujuannya dunia, dia hanya akan mendapatkan dunia. Kalau dia bekerja tujuannya wanita, dia hanya akan menikahi wanita itu. Maka tujuan kita dalam bekerja bukan dunia, tapi yang punya dunia. Tujuan kita beraktivitas bukan harta, tapi yang punya harta. Maka di situ Allah akan berikan keberkahan bagi kita. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad, Ibnu Mazzah dan Imam Ibnu Hibban, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu." Siapa orang yang bekerjanya adalah dunia tujuannya, faraqallahu alaihi amrohu, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Jadi selama kita beraktivitas tujuannya dunia, bukan kebahagiaan, bukan ketenangan, tapi kelelahan, kecapean, kepenatan yang akan kita rasakan. Dalam hadis qudsi bahkan Allah lebih menegaskan, ya dunia uhdum liman hodamani, wahai dunia mengabdilah engkau kepada siapapun yang aku tujuannya, kata Allah. Wastahdim hodamaka, perbudak oleh engkau siapapun yang dunia tujuannya. Kalau aktivitas kita, bekerja kita tujuannya dunia, bukan yang punya dunia, sampai kapanpun kita akan diperbudak oleh dunia. Tapi kalau tujuannya Allah, dunia beserta isinya akan mengabdi kepada kita. Makanya dalam hadis Rasul menyampaikan, man kanati dunya hammahu faraqallahu alaihi amrohu. Kalau dunia sebagai tujuannya, sebagai harapannya, sebagai ultimate goal, target tertingginya, maka faraqallahu alaihi amrohu, Allah akan mencerai-beraikan urusan kita. Masalah itu nggak selesai-selesai. Baru saja kita dihadapkan dengan masalah anak-anak, datang masalah dengan istri. Baru saja dihadapkan dengan masalah istri, datang dengan masalah tetangga. Dibikin cerai-berai oleh Allah kalau tujuannya dunia. Tapi apabila tujuannya dunia, apabila tujuannya Allah, tujuannya akhirat, di situ dunia akan mengabdi kepada kita. Kita bekerja, datang ke kantor, tujuannya gaji, tujuannya pendapatan, tujuannya prestasi, tujuannya jabatan. Bukan kata saya, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, faraqallahu alaihi amrohu, Allah akan mencerai-beraikan urusan kita.
wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, Allah jadikan setiap pandangannya adalah kepakiran. Rumahnya mungkin luas tapi serasa sempit, jabatannya mungkin tinggi tapi serasa hina, temannya, keluarganya mungkin banyak tapi serasa hidup sendiri, punya istri tapi serasa tidak punya istri, punya suami tapi serasa tak punya suami. Allah cabut keberkahan. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dalam pandangan matanya itu selalu kesulitan, kesempitan. Kalau dunia tujuannya, maka kita datang ke kantor, kita beraktivitas, kita niatkan dalam rangka menjemput jatah rizki untuk bekal ibadah kepada Allah. Kita niatkan la matluba ilallah, dikerjakan pekerjaan semata-mata perintah Allah. Kalau bukan perintah Allah ngapain harus bekerja? Ini perintah Allah, rizki sudah selesai. La tahmil hamar rizki fa innahu minallah. Jangan risau dengan urusan rizki, rizki sudah selesai. Rizki selesai di hadapan Allah. Sama kerja di Telkom, rizkinya nggak akan sama. Sama TNI-nya, sama Polri-nya, rizkinya nggak akan sama. Sama lahir dari rahim yang sama, adik dan kakak, jatah rizkinya nggak akan sama, karena rizki dari Allah. Makanya kita datang ke kantor, yang pertama niat ibadah, yang kedua merasa diperintah oleh Allah, yang ketiga menjemput jatah rizki, bukan mencari rizki, karena jatahnya sudah selesai. Kalau bukan jatah kita, habis-habisan kita ambil, baru kita dapat, sudah diambil lagi sama Allah. Ada orang baru dapat uang, besoknya sakit. Nauzubillah. Ada orang baru dapat kekayaan, ditipu orang. Apa yang akan Allah beri? Bergabung jin dan manusia, tidak akan ada yang mampu menolaknya. Lawijtama'atal jinna wal insa, bergabung jin dan manusia untuk menghalangi apa jatah kita, tidak ada yang mampu menghalanginya. Bergabung jin dan manusia untuk mendatangkan yang bukan jatah kita, tidak akan ada yang mampu mendatangkannya. Makanya la tahmil hamar rizki fa innahu minallah. Tujuan kita kerja, tujuan kita beraktivitas, ibadah. Ini yang akan membuat kita loyal. Kita akan benar-benar hadir di perusahaan itu karena Allah. Ada atasan, tidak ada atasan, kita tetap profesional dalam bekerja karena Allah tujuan kita. Ada absensi, tidak ada absensi, ada CCTV, tidak ada CCTV, kita tetap bekerja dengan maksimal karena kita yakin CCTV yang luar biasa adalah sifat sama dan basornya Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dimanapun kita berada di situ Allah bersama kita. Tidak ada satu detik waktu, tidak ada satu titik tempat yang terbebas dari pengetahuan Allah. Rasul sampai jelas menyatakan, man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Kalau tujuan kita dunia, Allah cerai-beraikan urusan kita. Yang kita lihat semuanya adalah kepakiran. Nauzubillah. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan kalau tujuan kita dunia, tidak ada yang Allah datangkan kepada kita kecuali jatahnya saja. Tidak akan ada lebih. Tidak ada keberkahan di situ. Apa yang namanya berkah? Berkah itu al-barakatu ziyadatul khair. Keberkahan itu bertambahnya nilai kebaikan. Berkah itu adalah subutul khair, bertetapannya sebuah kebaikan. Yang teristimewa, al-barakatu tuzidukum bitta'ah. Berkah itu adalah sesuatu yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Allah beri mobil kepada kita, kalau nggak ada berkah mobil itu nggak membuat kita dekat kepada Allah. Allah beri rizki kepada kita berupa makanan, berupa uang, berupa keluarga. Kalau Allah cabut keberkahan, apa yang kita punya bukan membuat dekat kepada Allah, tapi semakin jauh dari Allah. Nauzubillah. Kemudian Rasul menyampaikan, wa man kanatil akhiratu niyatahu, siapa orang yang menjadikan kehidupan akhirat, yang menjadikan Allah sebagai tujuannya, zama Allahu amrohu wa ja'ala ginahu fi qalbihi. Allah akan menjadikan semua urusannya akan ditanggung, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang terbaik, yang terhebat adalah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, hatinya diberikan oleh Allah kekayaan. Hate nanate beunghar. Kondisi apapun bukan dinikmati tapi dinikmatkan. Apapun yang ada menjadi nikmat. Kalau dinikmati kan ikhlasan dalam beramal. Para ulama membagi ikhlas itu kepada 3 tingkatan. Yang pertama ikhlas mubtadiin, yang kedua ikhlas abidin, yang ketiga ikhlas arifin. Ikhlas mubtadiin, ia beramal semata-mata karena Allah, tidak ingin dilihat, tidak ingin didengar oleh selain Allah, tapi di dalam hatinya masih menginginkan balasan Allah di dunia. Dia tahajud karena Allah, dia duha karena Allah, dia sodakoh karena Allah, tapi di dalam hatinya masih menginginkan janji Allah di dunia. Wa minal laili fatahajjad bihi asa ayam asyaka rabbuka maqama mahmuda. Dia tahajud ingin naik derajat, ia duha ingin luas rizki. Itu janji-janji Allah. Dia beramalnya sudah karena Allah, tidak ingin dilihat, ingin didengar selain oleh Allah, tapi masih menginginkan balasan Allah di dunia. Ini sudah ikhlas, tapi ikhlasnya mubtadiin. Ya minimal kita sampai di situ. Ada yang lebih tinggi, ikhlasul abidin. Dia beribadah semata-mata karena Allah, tidak ingin dilihat, tidak ingin didengar selain Allah, dan dia sudah tidak membutuhkan balasan Allah di dunia. Yang ia inginkan hanya surga, dan ia takut neraka. Orang seperti ini luar biasa. Dia tahajud sudah bukan ingin naik derajat lagi, dia duha sudah bukan ingin luas rizki lagi, dia sodakoh sudah bukan ingin berkah hidup lagi, ingin surga Allah. Dan ternyata menurut para ulama ahli tauhid, surga itu ada 3. Ada surga dunia, ada surga alam barzah, ada surga nanti di akhirat. Surga dunia Allah berikan dalam bentuk ketenangan batin, ketentraman jiwa, keberkahan harta, keberkahan keluarga, keberkahan usia. Alam barzah nikmat kubur, dan di akhirat jannatun naim. Ini bagi orang yang ikhlasnya abidin. Yang tertinggi ikhlasul arifin. Mereka beramal sudah semata-mata bukan karena selain Allah, tidak ingin dilihat dan ingin didengar oleh selain Allah, dan sudah tidak menginginkan balasan Allah di dunia, sudah tidak ingin surga, tidak ingin neraka. Yang ia inginkan adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ketemu seorang gadis, tidak cukup kenal gadis itu, tapi kita ingin tahu orang tuanya siapa, di mana rumahnya. Setelah kenal, setelah tahu di mana rumahnya, siapa orang tuanya, kita ingin menikah dengannya. Setelah menikah, tidak cukup tahu, tidak cukup kenal, tidak cukup siapa orang tuanya. Yang terindah adalah bersatunya tubuh kita dengan sang perempuan tadi, istri kita, suami kita. Itulah keindahan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita kenal Allah. Siapa Rabb kita? Wujudu hadihil makhlukati, adanya semua makhluk, adanya semua desain ini membuktikan adanya Allah. Tidak cukup sampai di situ, tapi kita ingin menghadirkan Allah dalam setiap hidup kita. Iman hakikat disampaikan oleh para ulama, wal muhaqiqu la yara ghairallah. Iman yang sudah sampai kepada iman hakikat, tidak ada yang ia lihat kecuali Allah. Melihat rumah bukan hanya rumah yang dilihat, tapi ia mampu melihat Allah yang mengamanahkan rumah. Melihat anak-anak yang lucu, yang indah, bukan hanya anak-anak yang kita lihat, tapi kita mampu melihat Allah yang mengamanahkan anak-anak. Melihat kita sakit, bukan hanya sakitnya yang kita lihat, tapi kita mampu melihat Allah yang menguji kita dengan berupa sakit. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita diberikan kemampuan untuk beramal semata-mata karena Allah, diberikan keikhlasan. Apalagi sebentar lagi kita akan sampai di bulan Ramadan. Ramadan melatih kita untuk ibadah semata-mata karena Allah. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya kealpaan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, hudma sofa wa da'ma qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.